Badan Pangan Nasional itu sebenarnya punya 3 ya. Yang pertama itu 3 tugas ya? Ya, ketersediaan dan stabilisasi. Ya. Yang kedua, kerawanan pangan dan gizi. Ya. Yang ketiga, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Oke. Kemudian base-nya adalah kita menghitung neraca pangan bersama-sama Pak Menteri Pertanian, Menko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan beberapa lembaga lain. Sehingga kita tahu persis berapa ending balance di tahun 2021 yang kita carry ke bawah ke 2022. Kemudian prioritas pertama kita adalah menghitung berapa produksi dari teman-teman dari Kementan. Cukup? Itu yang harus dihitung ya, semua. Kemudian setelah itu kita proyeksikan berapa 1 tahun. Sehingga dalam 3 bulan itu kita selalu update. Dan Pak Menko Perekonomian bersama kita semua selalu update meeting. Dinaikkan ke dalam rakortas. Nah, untuk menentukan neraca. Nah, kekurangan berkaitan dengan ketersediaan, kalau memang harus ada pengadaan dari luar, tapi itu adalah alternatif terakhir. Jalan terakhir? Jalan terakhir. Karena dalam rapat dengan Presiden yang terakhir, itu perintahnya sangat jelas kepada kita semua. Yang pertama, tadi Pak Mentan sudah sampaikan, apa yang bisa diproduksi di dalam negeri, diproduksi. Kemudian Pak Mentan juga tadi sebutkan, yang ini sudah waktunya, substitusi barang-barang yang memang bisa diproduksi dalam negeri. Ini saat ini kesempatannya. Tadi diskusi di luar bahwa harga kedelai di atas 10.000 itu kita bisa kerjakan hari ini di Indonesia. Jadi Pak Mentan pun juga sudah melaporkan ada rencana demikian. Kemudian penganekaragaman konsumsi. Jadi arahannya itu bahwa potensi-potensi di setiap daerah, ya, makanan di setiap daerah itu berbeda-beda. Bisa dipakai lagi ya. Jangan paksakan. Jangan seragamkan lagi. Ya tidak perlu diseragamkan. Jadi kalau di Indonesia Timur memang makanannya berbeda, ya nggak apa-apa. Tapi kita siapkan semua ketersediaan, ya, neraca tadi, sehingga nanti ketercukupan kita semua berdasarkan hitungan-hitungan yang memang terencana. Terima kasih Pak Arief. Ya, seperti diskusi kita tadi di awal, ya ini kesempatan kita memproduksi dalam negeri untuk produk-produk yang bisa disubstitusi. Kemudian kalau kita tawarkan solusi, yang pertama kita harus bangun ekosistem. Ekosistem. Jadi ekosistem pertanian, ya, mulai dari hulu sampai ke hilir, end to end. Nah, tadi baru diskusi dengan teman-teman di BUMN, ya, yang perlu kita sampaikan adalah kita mesti ada semacam control tower bersama. Ya. NFA atau National Food Agency, Badan Pangan Nasional, siap untuk mengkolaborasikan teman-teman ini. Control tower itu apa maksudnya? Jadi kita harus siapkan, misalnya lahan di mana, CPCL-nya Pak Mentan paham banget di mana, kemudian berapa pupuk yang diperlukan. Nah, di situ ada kita punya BUMN yang luar biasa. BUMN kita ini selama ini kurang diberdayakan. Jadi tadi diskusi di luar dengan Pak Andre, coba kita dorong berikan misalnya soft loan. Besok saya mungkin bertemu dengan Dirjen Anggaran untuk bicarakan. Kalau memang berat untuk PMN, berikan soft loan. Soft loan, pembiayaan dengan bunga yang rendah, sehingga teman-teman di BUMN ini bisa berkarya gitu ya. Itu cepat tidak prosesnya Pak Arief? Karena kan kalau bicara perang sekarang, kemudian ancaman inflasi juga, ini kan kita berkejaran dengan waktu untuk menyediakan bahan pangan yang terus naik harganya nih. Itu cukup tidak waktunya yang Anda katakan tadi? Cukup waktunya. Kita harus pilih mana-mana yang menjadi prioritas kita. Jadi yang 9 disebutkan dalam Perpres 66 2021 yang tadi Pak Mentan sampaikan, plus minyak goreng, ya, itu memang harus sudah di kita. Ya. Kemudian berikutnya lagi, BUMN ini harus menjadi lokomotif ekonomi nasional. Ya. Jadi kita kembalikan lagi. Fungsi-fungsi yang ada. Diskusi di luar tadi seperti Bulog. Bulog hari ini baru satu aja, beras. Padahal Pak Mentan udah teriak-teriak, jagungku diambil gitu. Nah, kemarin seminggu lalu, ya, enggak 4-5 hari lalu, kita telusuri tuh.
ya kan ada teman Dirjen Tanaman Pangan, ya, teman-teman juga sampaikan bahwa produksi jagung itu melimpah. Oke. Jadi kalau tadi disampaikan impor jagung, saya rasa kita nggak perlu impor jagung. Pak Mentan tuh tahan tuh, jadi kita sering agak keras-kerasan ya. Ya. Tapi jagung ini ya produksinya sudah baik. Sebut ya, mulai dari Sumbawa ya, atau dari atas dari Dompu, Oke. ya, geser ya, sampai teman-teman tuh di Sumbawa itu sekarang malah kebingungan bagaimana Menjualnya. logistik, iya. Jadi harus didistribusikan segera ke Pulau Jawa. Oke. Karena di Jawa banyak peternak layer, Iya. ya, kemudian feed mill, Iya. ya. Sehingga kita ini harusnya memang connectivity. Connectivity ini tadi kalau ditanya mengenai control tower, kita harus tahu nih mana daerah sentra produksi Oke. ya, yang surplus, Iya. mana yang area yang defisit. Di cross Iya. subsidikan. Iya, sambil kita bangun Iya. silo-silo yang besar Iya. ya di sentra produksi. Jadi misalnya ada secara teknis kadar air harus 14 atau 15%, kemudian disimpan. Harus bisa sampai ke panen berikutnya. Oke. Nah, ini Iya. kita yang sudah hitung. Ya. Dan kita kemarin saya cek sendiri ya, jadi apresiasi buat Pak Buas dan tim. Ya, saya lihat sudah Oke. beberapa tempat, ya, silo sudah ada, RMU sudah ada, Iya. dryer center sudah ada. Artinya tinggal diisi. Jangan nanti silonya isinya oksigen aja, jangan gitu. Isinya itu harus benar-benar produknya Pak Mentan. Baik. Nah, ini sudah bisa kita atur. Oke. Kemudian kita harus melibatkan asosiasi-asosiasi, melibatkan peternak, Ya. melibatkan seluruh pihak. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri hari ini. Oke. Ya, ini sangat penting. Kenapa harus kita sampaikan? Karena inklusivitas petani itu kunci sukses kita produksi. Baik. Kalau misalnya Pak Mentan sampaikan hari ini jagung ini dibeli dengan harga di atas 4.000 Iya. sampai dengan 5.000, Iya. itu artinya bagus untuk petani jagung dan Oke. otomatis mereka akan produksi. Hanya harus kita hitung lagi berapa untuk dibeli sama peternak ayam. Baik. Yang 50% lebih ada pakannya itu dari jagung. Oke. Nah, jadi ini harus Iya. harus sampai dengan Dari ujung ke ujung iya, ya? hilirnya. Kemudian ada satu lagi. Kita juga tidak boleh egois di hilir. Misalnya dengan harga telur hari ini 28.000. Kita selalu sampaikan dengan teman-teman Kementan, Kemendak bahwa ini harga yang benar. 28.000 itu harga yang benar. Oke. Masa harga rokok sama harga telur Lebih nggak- mahal Iya. rokok daripada telur. Artinya kita juga harus memberikan Oke. empati kita kepada peternak layer, Iya, iya. memberikan empati kita kepada petani. Baik. Jadi jangan sampai ke depan ya peternaknya berhenti ya untuk memproduksi Iya. telur ayam, Iya. jangan juga nanti berhenti produksi di hulu tadi jagung atau beras. Mungkin Terima demikian kasih. Mas Leonard. Jadi sekarang kita sudah punya early warning system. Jadi dengan kita sudah menghitung 1 tahun ke depan, sebagai contoh misalnya daging. Daging itu kita perlu 700.000 ton setahun. Kemudian kemarin di awal tahun kita sudah secure, artinya Bulog sudah mendapatkan 20.000, 40.000 ton untuk import daging beku Ya. India. Itu datanya akurat ya? Akurat, karena Oke. kita sudah Karena verifikasi. sekian tahun kita bermasalah dengan data. Kita harus Hari ini akui. kita pastikan tadi dengan Pak Mentan, dengan Menko Perekonomian, dengan Mendak, ini semua sudah solid hari ini. Kemudian kami punya weekly meeting dengan Pak Presiden, jadi kalau udah nggak bisa bohong lagi gitu Oke. kan, kita sama-sama tuh sudah nggak bisa lagi. Jadi memang sudah angkanya sudah firm dan kita akan review terus-menerus gitu ya. Kemudian berikutnya lagi yang perlu kita sampaikan sebagai konklusi, bangun ekosistem. Jadi ekosistem ini end to end ya, kita bersedia untuk menjembatani semua pihak. Yang berikutnya lagi penguatan cadangan pangan nasional. Iya. Jadi tolong nanti Pak Andre dengan teman-teman Komisi 4 dan 6 ini kita harus punya cadangan pangan. Pada saat Pak Mentan sudah selesai di on farm, Iya. off farmnya harus ada. Jadi teknologi pasca panen, Iya. teknologi penyimpanan Iya. itu harus ada. Yang simpan siapa? Oh, BUMN, karena dalam Perpres itu di situ disebut. Bulog. Iya, Bulog dan teman-teman di holding BUMN pangan yang sudah terbentuk. Jadi ini memang harus dikerjakan. Oke. Tidak ada infrastruktur sebaik Bulog yang Baik. punya lebih dari 1.500 gudang di seluruh Indonesia, ditambah 1.115 lebih yang Yes. kita punya di holding BUMN pangan. Terima kasih.